ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أما بعد أيها المسلمون الكرام jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, pagi hari ini jiwa kita dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga organ tubuh kita ringan, kita gerakkan memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang suci. Mudah-mudahan setiap langkah kita Allah menghapus dosa-dosa kita dan setiap langkah kita, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perjalanan kita nanti diakhiri oleh Allah dengan akhirat bersama khatimah. Allahumma amin. Selawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita nanti bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di firdaus Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya mencoba memberikan ulun rembuh dalam silaturahim di subuh yang mubarak ini. Mudah-mudahan kita mampu mengambil sebuah pelajaran untuk menjadikan diri kita itu tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan kecil saya yang sebagian sudah Bapak terima, yaitu kita hari ini, pagi hari ini mencoba mengkaji tentang bagaimana kita menjaga dan mempertahankan kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam diri kita. Yang jelas kita ini sebagai anak Adam itu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karamna bani Adam fil ardi wa ta'ala, bahwa Allah telah memuliakan anak Adam dalam kehidupan ini, dalam sudut ilmunya, dalam kehidupan dunia ini. Semua apa yang ada di alam dunia ini, semua ciptaan Allah yang ada di dunia ini adalah semuanya adalah untuk manusia. Tidak ada yang tidak untuk manusia sepanjang orang itu memiliki sebuah ilmu, memiliki sebuah iman, dan memiliki sebuah akhlakul karimah. Untuk itulah saudara, untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Tin yang saya bacakan tadi itu adalah sebagai titik tolak kajian kita pagi ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu telah menciptakan dari kita sebaik-baik bentuk. Walaupun dari kita ini asal muasal kehidupan kita itu adalah dari tanah, lalu dikasih roh Allah, maka di dalam diri kita, dalam pandangan Al-Quran ada 3 konsep, yaitu satu, kita ini adalah disebut sebagai basyariyah, yang kedua kita disebut insaniyah, dan yang ketiga disebut an-nas. Secara biologis basyariyah, biologis kita adalah terdiri dari tulang dan daging. Tulang dan daging itu akan mengalami sebuah kehancuran. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan
Tanah, kalau dalam bahasa kita sebagai seorang muslim, tanah itu tidak selamanya mengalami sebuah keabadian. Kita dari tanah dan kembali kepada tanah. Nah, ketika hidup kita itu hanya terjebak pada dunia materi, dunia, maka orang itu kadang-kadang tidak tahan godaan-godaan dalam hidup. Justru ketika kita tidak mampu memiliki sebuah pertahanan dalam kehidupan, dalam menyikapi godaan-godaan hidup, itulah banyak orang yang terjerembab, yaitu asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik bentuk. Kemudian tiba-tiba manusia itu akan jatuh terjerembab, jatuh sejatuh-jatuhnya. Artinya kemuliaan manusia itu akan hilang dalam kehidupan. Jadi kalau dalam bahasa surat bin asfala safilin, dari posisi yang tinggi kemudian rendah, serendah-rendahnya. Kalau dalam bahasa surat Bayyinah, serendah-rendahnya itu adalah syarrul bariyah. Serendah-rendahnya itu adalah syarrul bariyah, makhluk yang terendah. Kalau bahasa Al-Quran, demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah, makhluk yang terendah itu apa? Dalam pandangan kita, makhluk yang terendah itu apa? Ini tanpa menggunakan ilmu hikmah. Walaupun sejatinya Allah menciptakan makhluk itu semuanya ada dalam keindahan Allah, namun dalam pandangan kasat mata kita bisa melihat ada makhluk yang mulia, ada makhluk yang terendah, ada binatang yang indah dan ada binatang yang jelek yang menjijikkan. Itu dalam pandangan kasat mata. Kalau dalam pandangan batin, semuanya itu adalah memiliki sebuah tujuan yang utama. Cuman kita ini dalam menggali, memahami ciptaan Allah itu kadang-kala belum sampai di sana. Itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa nilai kemanusiaan kita itu akan hilang, akan sirna dalam kehidupan kita, jatuh sejatuh-jatuhnya. Dalam bahasa Al-Quran seperti itu. Kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia, tiba-tiba jatuh serendah-rendahnya. Asfala safilin itu serendah-rendahnya. Kemudian orang itu mampu mempertahankan ahsanul taqwim. Dalam bahasa Al-Quran surat Bayyinah itu ada dua istilah. Yang satu adalah asfala safilin, itu adalah syarrul bariyah. Ahsanul taqwim itu adalah khairul bariyah. Khairul bariyah itu adalah sebaik-baik makhluk. Maka kerendahan hidup kita itu akan sirna dan terangkat. Tetap kita menjadi orang mulia kalau kita itu mampu mempertahankan nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Dalam bahasa surat Tin itu adalah idal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kejatuhan kita itu akan hilang kecuali orang itu di dalam dirinya masih ada kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam dirinya, masih mempertahankan sebuah nilai ketuhanan, masih mempertahankan sebuah komitmen ketuhanan di dalam dirinya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa implikasi dalam kehidupan, yaitu beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu adalah pahala yang tidak pernah putus. Berarti kita memiliki sebuah investasi kehidupan yang tidak pernah rugi, dan kita senantiasa akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam bahasa itu, sama yang dirahmati oleh Allah, dua ayat ini memberikan sebuah inspirasi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin mempertahankan kemuliaan dalam hidup kita, kemuliaan itu adalah semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sekarang, orang mulia itu kalau orang itu memiliki harta kekayaan,
yang banyak. Orang mulia itu adalah orang yang senantiasa memiliki status sosial yang tinggi, memiliki kedudukan, memiliki jabatan. Namun dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya akan sirna. Hal-hal yang demikian itu adalah sesuatu yang bersifat jangka pendek. Ad-dunya itu adalah sesuatu yang jangka pendek. Kadang-kala kita ini silau terhadap sesuatu yang bersifat jangka pendek itu, kadang-kala kita tidak mampu mempertahankan diri, kita tidak mampu menjaga kesucian diri. Kalau dalam bahasa agama, bahasa akhlak itu kita tidak mampu memiliki ifah. Ifah itu adalah orang yang tidak mampu menjaga kehormatan, kesucian diri, kemuliaan diri, maka dia itu akan kehilangan sebuah kemuliaan, kehilangan sebuah keutamaan sebagai manusia. Untuk itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ini ingin mendapatkan sebuah kemuliaan, sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mulia dan tetap kita itu ingin menjadi orang mulia, maka mesti kita itu tidak boleh terlena dari sebuah prinsip-prinsip kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Fatir. Surat Fatir itu surat 35 ayat 10. Man kana yuridul 'izza falillahil 'izzatu jami'a. Barang siapa mencari sebuah kemuliaan, sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah telah memberi kemuliaan kepada seseorang itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang itu bukan hanya populer di bumi. Populer di bumi bukan karena popularitas orang itu di bumi, populer karena harta kekayaan, populer terkenal karena kedudukan jabatannya. Namun dalam pandangan Rasulullah di dalam hadits qudsi, kemuliaan kita, kemuliaan orang itu bagaimana nama kita itu adalah terkenal di langit. Nama kita terkenal di langit, disebutkan, dipamerkan kepada makhluk Allah yang lain di langit. Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, aku menyintai hambaku di bumi, wahai Jibril, aku menyintai si fulan, wahai Jibril. Maka Jibril, malaikat Jibril itu berbicara kepada malaikat-malaikat yang lain, wahai para malaikat Allah, Allah menyintai orang-orang yang ada di bumi. Jadi Allah mengumumkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu di langit. Orang itu terkenal di langit, namanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat Allah di langit. Kemudian Jibril juga menyebutkan kepada malaikat-malaikat yang lain, sesungguhnya Allah menyintai hambanya di bumi, menyintai si fulan, menyintai A, menyintai B di bumi. Kemudian malaikat itu bergerak semuanya menyintai orang-orang yang dicintai oleh Allah itu. Kemudian malaikat itu, para malaikat itu menggerakkan orang-orang yang ada di bumi. Kemudian orang-orang yang ada di bumi itu adalah semuanya bergerak karena hatinya digerakkan oleh Allah menyintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang demikian itu biasanya adalah orang-orang yang tidak kelihatan oleh mata kita, yang kadangkala mereka itu adalah orang yang tidak memiliki kedudukan, yang kadangkala orang-orang yang demikian itu adalah diremehkan oleh orang.
Lah orang-orang yang demikian itu adalah orang yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Namun orang-orang ini senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Jamaah yang dirahmati Allah, siapapun orangnya ingin kemuliaan-kemuliaan yang demikian, kalau kita sudah dicintai oleh Allah demikian itu, maka dalam kehidupan kita rasa kesedihan, rasa kesusahan, rasa ketakutan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang demikian itu akan diberi sebuah sakinah, yaitu sebuah ketenangan hidup. Dia bisa melihat sesuatu yang bukan hanya jangka pendek, tapi dia mampu melihat sesuatu yang bersifat jangka panjang. Itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu mempertahankan kehormatan di dalam diri kita. Kita tidak hanya terjebak pada hal yang bersifat tanah, namun kita mencoba berusaha mengasah ruh kita ini, bagaimana kita ini nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesucian dan kehormatan kemuliaan kita, dengan membawa kalimatul haq, yaitu la ilaha illallah. Kalimat-kalimat inilah yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang mulia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama besar yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam buku Nasaihul Bab, buku kecil jamaah yang dirahmati Allah, yaitu buku kecil penuh fatwa-fatwa yang penuh fatwa-fatwa yang mengandung hikmah. Di antara salah satu yang diberikan oleh beliau itu mengatakan, arba'atul jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 kemuliaan, ada 4 mutiara yang ada di dalam diri kita sebagai anak Adam itu yang harus kita pertahankan. Jangan sampai 4 kemuliaan ini sirna dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ad-din, yang kedua al-aqal atau dibolak-balik, al-aqal ad-din, ad-din al-aqal. Kemudian yang ketiga adalah al-haya, yang keempat adalah al-amalus sholeh, al-amalus sholeh. Ad-din jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini setiap sholat itu nyuwun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim ya Rabb, tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Rabb, berilah hidayah kami ke jalan yang lurus. Dalam tafsir Al-Adalah, yaitu tafsirnya Subah Az-Zuhaili, dalam menafsiri surat Fatihah, lebih-lebih di dalam surat Fatihah ayat ihdinas siratal mustaqim, itu ada beberapa hidayah. Hidayah pemula itu adalah hidayatul basyariyah, hidayah panca indera kita. Yang kedua adalah hidayah fitriyah, hidayah kesucian yang ada di dalam diri kita, naluri kesucian yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga adalah hidayah akliyah, hidayah akliyah. Yang pertama adalah bersifat pemula, kedua agak tinggi, yang ketiga al-akliyah ini agak tinggi lagi. Kemudian yang keempat adalah hidayah ad-din, hidayah ad-din. Ada hidayatul basyariyah, hidayatul fitriyah, hidayatul aqliyah, hidayat din. Yang kelima adalah hidayatul ma'unah, taufik wal ma'unah. Maka agama itu adalah sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang itu dikasih hidayah, yaitu hatinya itu dimuliakan oleh Allah, hatinya ada Allah. Tidak semua orang itu hatinya ada Islam, tidak semua orang itu hatinya ada iman. Maka dalam kehidupan kita
ada orang yang syarrul bariyah. Yang beriman adalah khairul bariyah. Yang tidak beriman, yang musyrik itu adalah khairul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah orang yang syarrul bariyah. Berarti orang-orang yang tidak beriman, orang-orang itu adalah tidak ada kemuliaan di dalam dirinya. Berarti agama hilang di dalam dirinya. Justru ad-din, al-Islam, al-iman itu adalah rizki yang besar yang harus kita jaga, yang harus kita bina. Jangan sampai iman kita itu layu, luntur dan hilang. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaikilah iman kamu dengan la ilaha illallah. Jadi cara memperbarui iman kita itu adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Zikir terus menerus kita itu adalah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika iman itu sewaktu-waktu itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan sekarang ini kita memegang agama itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang memegang bara api di tangannya. Di saat kehidupan kita kemaksiatan yang luar biasa, namun kita masih istiqomah taat kepada Allah. Istiqomah beribadat pada Allah itu adalah sesuatu yang tidak ringan, itu berat dalam kehidupan kita. Di tengah fitnah kehidupan kita yang luar biasa, orang yang istiqomah, orang yang masih memiliki kendali agama, masih memiliki pijakan agama dalam hidup itu tidak ringan, berat. Maka itu diperlukan sebuah perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan Allah, berada dalam kebenaran, berada dalam iman, berada dalam Islam, berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu akan sampai pada sebuah kemuliaan, sampai pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah senang orang-orang yang berbuat ihsan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kemaksiatan, kemudian kita ini menjadi orang yang sendirian mempertahankan sebuah kemuliaan hidup kita. Kita tidak ikut larut, tidak ikut kintir, dalam bahasa orang Jawa, tidak ikut kintir dalam kehidupan kayak begini, maka sungguh itu adalah sebuah kemuliaan hidup kita. Dalam kehidupan yang demikian, di tengah-tengah sebuah banyaknya kemaksiatan, banyaknya orang yang melakukan dosa, kemudian kita itu disterilkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, hidup di tengah orang-orang yang demikian, kita memegangi agama dengan kuat, dengan istiqomah. Itu kan seperti orang yang memegang api yang begitu beratnya. Orang yang konsisten terhadap agama, yang istiqomah terhadap agama, yang taat ibadah kepada Allah, kadang-kala dituduh mata-mata, dituduh ini, kadang-kala dituduh macam-macam, yang kadang-kala kalau kita ini tidak punya pertahanan dalam hidup kita itu, kita akan hilang, tidak akan beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kali contohnya.
Di tengah orang masal, itu dalam bahasa kita, banyak orang yang korupsi. Ternyata kita ini punya prinsip tidak korupsi sendirian. Itu dipikir kita ini tidak sehat. Yang korupsi itu dipikir oleh orang-orang itu sehat. Kita yang tidak korupsi itu kita dipikir orang yang tidak mau duit, tidak mau uang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tantangan kita bersama. Maka orang memegang iman itu seperti ikan yang hidup di lautan. Ikan hidup di lautan itu bertahun-tahun, ternyata ikan itu ketika diambil dibawa ke darat, ikan itu tidak terkontaminasi dengan air laut yang asin itu. Tetap ikan itu tetap menjadi ikan, padahal dia itu hidup di lautan yang begitu lama. Di sini Bapak Ibu yang dihormati oleh Allah. Nah, ketika kita hidup, orang yang betul-betul beriman, yaitu menjaga nilai agama, hidup di tengah-tengah keruwetan, kita ini tetap bersinar. Berarti orang-orang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada himmah, ada kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dia menjadi dirinya sendiri. Dia tidak mudah terkontaminasi dengan sesuatu di luar diri. Ini kan betul-betul orang yang mesti jamaah yang dirahmati Allah. Coba jangan dari sekian umat itu, umat Islam, dari sekian ribu misalnya di sekitar masjid ini, yang sholat subuh itu hanya sekian itu. Berarti kita ini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita masih hidup, kita bisa menghidupkan rumah Allah dengan sholat yang berjamaah ini. Ini dari semua orang seperti ini jamaah yang dirahmati Allah. Disinilah mempertahankan agama itu sebagai kemuliaan hidup kita itu seperti ini. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Iman kita itu adalah yazidu wa yanqus. Iman manusia itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa jadi ada orang imannya itu bertambah kalau dikasih karunia Allah, dia tidak kuat dengan kemiskinan. Allah tahu, maka orang itu dikasih karunia Allah, dikasih kekayaan oleh Allah, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu orang itu kalau dikasih kekayaan tidak tahan, dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan sebuah kekurangan yang ada di dalam dirinya. Justru dia itu mengalami kekurangan materi, dia itu senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu seperti itu. Ada orang yang kaya, yang mulia kan gitu. Orang kaya namun semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia menyadari hadza min fadli rabbi, ini semua adalah anugerah dari Tuhan. Kemudian dia itu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada orang itu dikasih kekayaan, dia tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dia yang dirahmati Allah. Jadi iman itu kadang-kadang yazid wa yanqus. Iman manusia seperti ini. Bisa jadi di saat-saat kesulitan iman kita itu adalah naik, di saat kita itu adalah dapatkan kenikmatan, adalah iman kita itu adalah turun. Untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, iman kita tidak stabil dalam kehidupan, banyak sekali godaan-godaan. Orang yang selamat adalah orang yang mampu yaitu mengendalikan diri, kemudian dia itu adalah tidak mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan. Dia betul-betul adalah steril dalam kehidupan. Dia tetap mempertahankan nilai insaniahnya, nilai kemuliaan yang ada di dalam dirinya. Senantiasa hati nuraninya diasah dengan iman sehingga hati nurani orang itu adalah tetap hidup.
tidak mengalami kegelapan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua jamaah yang dirahmati oleh Allah adalah kita ini, kata Syekh Imam Nawawi, maka sejauh mana kita ini menggunakan akal pikiran ini sebagai hidayatul haq. Sepanjang hidup kita harus mampu memiliki furqan, yaitu mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kita harus bisa memilih itu jalan kanan atau jalan kiri. Kita bisa memilih itu menuju surga atau menuju neraka. Kita harus memilih itu jalan sa'adah atau jalan doli. Jalan apa? Jalan kebahagiaan ataukah jalan kesesatan. Maka akal kita terus kita gunakan untuk berpikir, menentukan pilihan-pilihan hidup kita. Maka kalau orang itu masih menggunakan akal pikirannya, maka orang itu akan selamat dalam kehidupan, karena dia mampu menentukan pilihan yang benar. Iyyakum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang punya prinsip hidup yang benar, bertutur kata yang benar, perilaku yang benar, memihak yang benar, karena kebenaran itu senantiasa mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kamu menuju sebuah kebahagiaan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum bil kadhib. Waspadalah kamu terhadap kebohongan, karena setiap kebohongan itu mengantarkan kepada sebuah kejahatan, dan setiap kejahatan, kemaksiatan itu mengantarkan kepada kesengsaraan, yaitu anak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka Al-Quran senantiasa menganjurkan kita menggunakan akal pikiran. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Bahkan Allah mengingatkan, maka ketika kita membaca Al-Quran harus berusaha mentadabburinya, yaitu dengan akal pikiran, sehingga kita itu akan memiliki sebuah hikmah-hikmah dalam kehidupan. Nah, hikmah itu kita peroleh ketika ilmu ditopang dengan iman dan ditopang dengan akhlakul karimah, sehingga dalam hidup kita senantiasa mengambil sebuah langkah penuh kebijaksanaan, sehingga dalam hidup kita senantiasa kita berpikir husnul dzan, yaitu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak menyukai sesuatu, pasti Allah akan memberikan kebaikan di balik sesuatu itu. Ketika kita menyenangi sesuatu, kadang-kala di balik itu ada sesuatu yang bisa mengantarkan kita menuju sesuatu yang tidak enak. Maka di balik itulah bagi orang-orang yang memiliki menggunakan akal pikiran, sungguh dikasih anugerah Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang besar, anugerah yang agung, yaitu yuktil hikmah. Allah memberikan hikmah, yaitu orang itu ketika menggunakan akal pikiran secara cerdas, sehingga dalam memahami alam semesta dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga adalah al-khayal. Al-khayal. Al-khayal la yahdi illa bi khairin. Maka ketika orang itu masih memiliki sifat khayal, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka orang itu masih memiliki kemuliaan yang ada di dalam dirinya. Karena khayal itu adalah merupakan bagian daripada keimanan seseorang. Sifat khayal, sifat malu itu senantiasa mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada sahabatnya, istahyu minallahi haqqal hayat. Wahai sahabat-sahabatku, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Kalangan sahabat menjawab, alhamdulillah ya Rasulullah, saya telah malu. Rasulullah mengatakan, laisadar, bukan begitu. Malu itu bukan hanya diucapkan, tapi orang yang memiliki malu dengan sebenar-benar malu adalah seseorang, satu,
Orang itu adalah menjaga kepala dan di seputar kepala. Dia mampu menjaga apa yang ada di kepala ini, yaitu panca indera, mampu menjaga lisan dari tutur kata yang kotor, mampu menjaga mata dari pandangan yang kemaksiatan, aghadul basar, mampu menjaga pendengaran dari pendengaran yang tidak bagus. Karena ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang malu adalah orang yang mampu menjaga pandangan penuh syahwat. Justru pandangan-pandangan kita itulah yang menyebabkan kita itu adalah hilang kemuliaan dalam diri kita. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang malu itu adalah orang yang mampu menjaga perut dan di seputar perut. Maksudipun Rasulullah, jaga makananmu, jaga minumanmu, apa yang kamu masukkan ke dalam mulut kamu itu nanti akan berproses dalam diri kamu, akan menjadi sebuah bentuk kebahagiaan. Bisa hatimu tenang dan bisa hatimu gelisah karena sesuatu yang akan kamu konsumsi. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka Rasul senantiasa ngajari kepada kita, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Yang kita makan itu, yang kita masukkan di dalam perut kita itu bisa menyebabkan kita ini menjadi orang bahagia, maupun kita tidak akan bisa menjadi orang bahagia gara-gara apa yang kita makan itu barokah atau tidak, halalan thayyiban atau tidak. Kemudian yang kedua adalah menjaga farji. Menjaga farji itu adalah amat penting. Jadi keselamatan orang itu, kata Rasulullah, sejauh mana orang itu mampu menjaga farji. Dan yang kedua adalah farji, yaitu kemaluan. Ketika kita mampu menjaga ini, maka kata Rasulullah, orang itu betul-betul dia memiliki rasa malu. Dan satu lagi Rasulullah, orang yang betul-betul malu di hadapan Allah adalah orang yang senantiasa ingat cobaan hidup, ujian hidup yang sesungguhnya adalah al-maut, yaitu kematian. Kalau orang itu ingat itu, maka dia mesti punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia menjadi orang yang cerdas. Yang terakhir, kata Syekh Nawawi Al-Battani, kemuliaan hidup kita yang terakhir adalah al-amalus shalih. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini penting dalam hidup kita, sebab orang yang memiliki amal soleh, maka orang itu nanti akan bertemu Allah dan melihat Allah di firdas Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju rabbihi falyamal amalan shalih falyushrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, mudah-mudahan amal-amal soleh kita itu amal-amal soleh yang kualitas, penuh keikhlasan. Kalau amal kita tidak kualitas, maka seperti debu-debu yang berterbangan. Seakan-akan amal kita ini banyak, namun dihapus bagaikan angin menghapus debu itu sehingga sirna. Maka alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mungkin amal-amal kita sekecil apapun betul-betul kita niati karena Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sebuah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu adalah tergantung dari niat tinggi, dan kualitas amal kita adalah tergantung dari niat kita. Apakah karena Allah ataukah masih ada penyakit-penyakit di dalam hati kita? Apa penyakit amal, yaitu riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita masih tetap menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi 4 hal itu adalah mengarah kepada status kemuliaan kita
kita, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-din, al-aql, al-haya, wal amalus sholih. Mudah-mudahan hidup kita nanti senantiasa dikasih kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menteri kita Pak Purbaya itu memberikan sebuah konsep sukses itu di luar mainstream kehidupan kita sekarang. Orang yang sukses adalah bagaimana orang itu nanti mati masuk surga. Jemaah yang dirahmati, itu hakikatnya adalah surat 3 ayat 180. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan sirna. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dihindarkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, sungguh orang itu beruntung, sungguh orang itu sukses dalam hidup kita. Nah, mudah-mudahan kita dikasih kesuksesan oleh Allah, diakhiri oleh Allah dengan akhirat husnul khatimah, abyadul wujuh fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Cekap mungkin kita masih dikasih keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup senantiasa ada roja, ada harapan, ingin rindu melihat wajah Allah dan ingin rindu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Moga kita sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup kita dikasih keberkahan oleh Allah, dan sampai dikasih kesehatan oleh Allah, dan diistiqomahkan oleh Allah untuk senantiasa berikhtiar mesra kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik.